Inspigo. Inspiration on the go. Apa kabar? Welcome back to Baca Bareng Indri. Kali ini aku Natal Indri mau ngajakin kamu untuk ngobrolin soal AI dan juga kehidupan personal kamu lewat buku yang ciamik banget nih, Error 404, Human Not Found, Menemukan Jati Diri di Tengah Algoritma dan Hati. Baru aja rilis tahun 2025 kemarin, kayaknya akhir-akhir tahun ya. Langsung aja kita ngobrol sama penulisnya. Yuk, hai Mbak Astrid, Mas Tuh, apa kabar? Halo. Welcome to Inspigo ya. Yes, Selamat thank you. datang dan thank you so much sudah meluangkan waktu buat ngobrol nih sama kita. Jadi, congrats for the book launch. Thank you. Ini kalau kita coba untuk ngobrolin dari sisi penulisnya dulu nih, Mbak Astrid itu adalah life coach dan trainer Inspigers. Terus Mas Tuhu adalah ahli strategi digital dan juga pembicara internasional yang fokusnya itu pada tata kelola, kecerdasan buatan, kemudian etika teknologi dan juga manajemen risiko di era disrupsi digital ini. Boleh dong sharing, jadi awal mulanya kolaborasi datanglah buku ini, lahirlah gitu ya. Ada kegelisahan tertentu nggak yang akhirnya bikin, oke, kita harus bikin buku ini nih sekarang. Gimana tuh? Mungkin Astrid dulu. Aku dulu ya. boleh. Ceritanya dia menarik soalnya. Oke. Ceritanya dia sangat menarik, kenapa terinspirasi. Jadi awalnya kalau aku pernah membaca satu postingan di sosial media gitu ya, tentang seorang influencer yang dia marah-marah sama netizen karena netizen ini membuat influencer yang lainnya jadi berubah identitasnya. Oke. Tapi ketika identitas ini terus-menerus diposting gitu, terus netizennya marah gitu. Terus si influencer yang A ini dia bilang, kan awalnya dia kayak gitu karena kalian gitu. Kenapa justru sekarang kalian malah marah-marah lagi gitu. Terus tapi what's coming into my head yang ada di kepala gue adalah, lah, tapi kan keputusan untuk kita mau berubah itu ada di tangan kita Iya, dong, bukan betul. ada di tangan netizen. Artinya, oh ternyata ada ya orang-orang yang memang segitu pengennya mendapatkan likes, engagement dan lain-lain, sampai akhirnya mengubah si identitas diri itu di entahlah apakah itu emang real berubah atau itu hanya di sosial media ya. Yeah. Tapi what yang ada di kepala gue adalah, lah, kenapa jadi marah-marah sama netizennya? It's your decision to change kan gitu. Jadi itu sih awalnya. Terus aku kebetulan ngobrol sama Mas Tuhu, kata Mas Tuhu, that's real gitu. Yeah. Dan itu banyak terjadi. Kalau aku baru ngerasa satu itu karena dia ahlinya di AI kan, bidangnya kalau di kan. bidangnya kan. Jadi kayak Oke. seriously gitu. Nah, terus dia ternyata punya cerita yang lain juga. Gimana tuh, Mas Tuh? Jadi banyak sih sebenarnya cerita kayak gitu ya. Jadi di era sekarang kan orang itu ngikutin selera pasar. Yes, Selera iya. pasar adalah ngikutin algoritma mau kemana gitu. Dan orang merasa nggak ada pilihan lain gitu. Nggak ada pilihan lain karena terutama ya di Gen Z gitu ya. Tanya deh semuanya, pasti pertanyaannya soal personal branding. Ya. Personal branding itu dipersempit lagi adalah kemunculan di media sosial dan algoritma. Jadi akhirnya mereka itu bukan menjadi dirinya, Ya. mereka menjadi apa yang diinginkan algoritma. Oh wow. Nah, Jadi generasi ini akan makin lama nggak real. antara Nggak real. reality sama ekspektasinya bisa makin jauh Akan kalau semakin jauh. kesadaran kita sebagai human tidak ada gitu. Oke. Ini aku nemu satu kutipan di halaman 61 ini juga menjelaskan soal pentingnya respon dan koneksi alami manusia dengan prosesnya gitu ya. Nggak melulu semuanya harus instan. Jadi aku bacain ya, Inspigers. Lawan bicara kita bukan sistem yang diprogram, melainkan jiwa yang sedang tumbuh. Bahwa teman kita bukan chatbot, melainkan manusia yang bisa salah, bisa marah, bisa lelah, tetapi juga bisa memeluk kita tanpa naskah. Lebih dari itu, menjadi manusia adalah proses. Tidak instan, tidak selalu akurat, tetapi selalu jujur. Itu tuh yang perlu untuk kita coba untuk koneksikan lagi. Nah, Inspigers, ngomong-ngomong nih, kamu pasti setuju bahwa yang kita butuhkan di era digital saat ini itu adalah menemukan diri kita tanpa terseret tadi ya, algoritma dan engagement, like atau share gitu. Nah, untuk menuju ke sana, kamu bisa manfaatin buku ini dan gak hanya sebagai panduan teori, tapi juga bisa jadi lembar refleksi seperti tadi pertanyaan-pertanyaan yang kamu bisa coba jawab dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Mbak Astrid, gimana proses digital coaching itu dijelaskan lewat buku ini? Karena katanya AI bisa membantu prosesnya, betulkah? Seperti apa, Mbak? Iya, jadi di apa namanya, ketika kita mau gini, balik lagi kan, kita AI itu adalah cerminannya kita gitu Iya. kan. Kalau kitanya itu emang lagi pengen, oh aku tuh lagi pengen improve myself gitu Iya. ya, improve myself. Nah biasanya
kita kan pasti udah nih ya ngobrol sama AI udah sering gitu. Iya. Sesimpel bertanya aja, give me some question, misalnya kasih aku pertanyaan yang menurut kamu bisa memperdalam atau membuat aku lebih kenal sama diriku. Let's say misalnya kayak gitu. Gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya yang paling penting adalah keberanian kita untuk menjawabnya dengan jujur. Gitu. Dan nggak dijudge juga ya. Dan dia nggak akan dijudge. Dan ya itu bagusnya. Nggak akan dijudge oleh AI. Memang kalau coach itu kan tugasnya aku nggak ngejudge loh kalau aku. Iya. Tergantung orang yang nanya siapa ya. No, it's as a coach itu kan sebenarnya tugas utamanya adalah memberikan space yang aman gitu ya, aman dan nyaman untuk orang itu berani menjadi dirinya sendiri gitu. Karena kalau di luar sana banyak judgement, banyak penilaian, banyak pertanyaan gitu. Jadi memang kalau ada real coach is better gitu karena biasanya seorang coach itu tidak hanya melihat dari dari pertanyaan atau dari kata-kata dari jawabannya, tapi juga dari gesture-nya. Itu yang tidak bisa dilihat sama AI yang sekarang ya. Nggak tahu lagi kalau AI yang ke depan yang udah bisa kelihatan itunya ya. Kalau yang sekarang dia mungkin hanya bisa melihat dari apa yang pernah kita tulis, apa yang pernah kita tanyain sama dia gitu. Jadi dia bisa mengenali kita seperti apa gitu. Untuk sebatas itu bisa gitu. Jadi yang penting sebenarnya samalah sama di mana-mana ya. Yang penting sebenarnya bukan tentang siapa yang menanyakan, tapi keberanian kita untuk menjawab itu gitu, melihat menghadapi dirinya kita sendiri, gitu. Jadi itu bisa dimulai juga dan sebenarnya bisa diprogram juga ya Mas Tuhu ya. Bisa diprogram kayak jawab aku seperti kamu seorang life coach. Jadi bikin persona. Bikin persona. Promnya ya, tergantung promnya. Personanya bisa banget. Untuk lebih memperdalam ini apa aja poin-poin AI literacy gitu yang perlu kita kuasai Mas Tuhu gitu. Nggak cuma di dunia kerja ya, tapi untuk kehidupan sehari-hari gitu. Gimana Mas? Banyak hal ya. Pertama adalah kita itu harus bisa 2 skill sekaligus yang dulu biasanya dipisah-pisah di kita. Kita biasanya nggak pakai combo kan. Selalu di jobnya kalau anak sosial pasti kreatif tapi random. Anak hard science itu sangat sistematik. Kaku gitu ya. Sementara AI itu harus menggabungkan dua-duanya. Karena kalau cuman kaku sistematik aja, AI pasti lebih jago. Kalau random aja nggak bisa bertanya kayak AI dengan tepat. Jadi harus ada keduanya. Karena itu juga tadi bisa berpikir kritis kayak AI tadi kan kenapa bias? Karena database-nya dari mana gitu. Itu kan kita jadi punya jarak ya. Jadi kayak saya kalau ditanyain yang AI yang bagus sama tergantung kamu lagi mau ngerjain apa. Karena database-nya berbeda dan confidence kita terhadap hasilnya juga beda. Karena bisa salah, bisa banget. Kemarin kayak contohnya, aku bilangin kamu nonton di sini pakai AI kan? Ke FX ternyata nggak ada, atau bisa bilang kafenya warnanya ini ya, kursinya warnanya ngawur, aku bilang gitu. Aku lagi di sini loh gitu. Gak ada kok itu gitu. Iya gak ada, ini warnanya nggak bisa. Terus kamu katain deh, ih kamu ngawur deh gitu. Dia tetap bisa ngawur. Orang aku biasanya kalau nyari buku resensi gitu ya, itu juga nggak. Bener. Nggak. Iya betul. Yang paling dekat kan, makanya menjaga jarak itu membuat kita juga sadar bahwa ada sesuatu yang berbeda. Kedua yang paling penting, yang paling bahaya tadi kalau dengan curhat tuh ya, makanya tetap butuh manusia. Kenapa? AI itu akan mengingat apapun yang pernah kita omongin. Itu bahaya. Bahayanya kenapa? Karena kalau data itu sampai bocor, kita bisa dimanipulasi di lebih parah dibandingin child grooming kalau menurutku. Karena AI itu bahkan bisa ingat loh. Kayak kemarin bilangin, iya kamu pernah bahagia di komen sama Dewi Fortuna. Aku bilang, yang mana kapan ya? Oh iya pernah gitu. Dia udah lupa. AI-nya ingat. Bayangin kalau sama coach kan dia kapasitas terbatas. Dia udah lupa. Dan diingat selamanya itu bahaya juga. Betul. Kenapa? Karena dia ketika dia tiba-tiba berubah jadi jahat, atau si pemilik AI-nya menjual data itu, dimanfaatkan lah oleh kita dimanfaatkan. Atau kayak di yang kemarin nonton di Esok Tanpa Ibu. Itu kan ada iklan yang dia suruh minum obat kan. Itu sebenarnya tuh simbol juga. Padahal ibunya nggak pernah dalam real nggak pernah memberikan obat, tapi di AI-nya disuruh minum obat. Dan itu kan kita nggak sadar bahwa kita misalnya nanti kalau AI-nya mengiklankan menyusup ke dalam situ, kita trust so much with the AI. Dan dia punya kepentingan bisnis kan di dalam situ. Apalagi kalau kita pakai itu sebagai free. Nothing such a freelance, data kita akan kemana. Nah itu yang kita juga belum sadar. Nah kesadaran ini penting. Kenapa? Bahkan studentku sendiri suka nanya, "Sir, tapi aku kan bukan selebritis." Ini selalu aku tekankan. Apakah kalau kamu bukan selebritis, kamu tidak menjadi korban scam, love scam, financial scam,
any kind of manipulasi. Inspigo. Inspiration on the go.